menunjukkan bahwa kedudukan calon Buddha lebih agung bila dibandingkan para dewa. Setelah cukup usia, calon Buddha diminta untuk kawin. Calon istrinya bernama Gopa. Setelah kawin, raja memberi hadiah 3 istana. Tetapi calon Buddha tidak selamanya hidup di istana. Sikapnya berubah setelah dia mengalami 4 pertemuan. Ini adalah pertemuan pertama. Dalam perjalanan keluar istana, ia bertemu dengan seorang lanjut usia. Kemudian, ia bertemu dengan seorang sakit. Sesudah itu, calon Buddha melihat seorang mati. Usia lanjut, penyakit, kematian merupakan hal-hal yang menakutkan bagi hampir semua orang, juga bagi mereka yang tinggal di istana. Sesudah 3 pertemuan tadi, calon Buddha bertemu dengan seorang biarawan. Ketika itu, calon Buddha menjadi insaf bahwa ada manusia yang sudah bebas terhadap ketakutan tadi. Umur tua, penyakit, dan kematian tidak merupakan ancaman bagi seorang biarawan. Calon Buddha ingin hidup seperti seorang biarawan, tetapi ayahnya tidak setuju. Agar calon Buddha tidak meninggalkan istana, maka banyak wanita cantik ditempatkan di sana. Sementara itu, pintu-pintu istana dijaga ketat. Ternyata calon Buddha sudah tidak senang lagi berada di istana. Ia menjadi muak, terlebih ketika melihat pemandangan tidak sedap dari wanita-wanita yang sedang tidur. Ia berhasil lolos pada saat penjaga-penjaga tidur. Sebagai tanda bahwa ia telah meninggalkan kehidupan lama, calon Buddha memotong rambutnya. Ada 5 murid mengikuti dia. Bersama mereka, calon Buddha berpuasa dan bermati raga. Tetapi kemudian calon Buddha insaf bahwa berpuasa dengan cara demikian tidak berguna. Sebab itu, ia menerima makanan yang ditawarkan kepadanya. Namun hal itu dianggap suatu perbuatan tidak baik oleh para murid. Di sini nampak calon Buddha mencuci pakaian seorang Buddha yang telah meninggal, dan pakaian itu kemudian dikenakannya sendiri. Mulai sekarang calon Buddha ingin bersatu dengan mereka yang miskin. Calon Buddha tidak ingin memiliki apa-apa. Namun, ketika seorang penyabit rumput memberikan bantal yang terbuat dari anyam-anyaman rumput, hadiah itu diterimanya. Bantal rumput itulah yang kemudian dipakainya sebagai alas bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Bodhi berarti wahyu. Meditasi itu tak selalu berjalan lancar. Pernah ia diserang oleh Mara dan pasukannya. Namun calon Buddha tenang saja. Panah-panah yang dilontarkan kepadanya berubah menjadi bunga.
Pada kesempatan lain, calon Buddha digoda oleh wanita-wanita yang menari di hadapannya. Setelah semua godaan diatasi, maka di bawah pohon Bodhi ini, calon Buddha menerima wahyu. Pada saat inilah ia menjadi Buddha. Ketika Buddha sampai di Sungai Gangga, tukang satang tidak mau menyeberangkan dia karena dia tidak mempunyai uang. Tetapi betapa terkejut tukang satang itu ketika menyaksikan Buddha terbang melintasi sungai. Buddha sudah bebas dari kebutuhan uang. Selama ini, Buddha tidak mempunyai murid. 5 muridnya yang dulu itu telah meninggalkan dia, kecewa karena Buddha tidak berpuasa. Tetapi kini mereka kembali lagi ketika melihat wajah Buddha yang bercahaya. Kita telah menyelesaikan putaran pertama. Cerita tentang riwayat hidup Buddha berakhir dengan khotbahnya yang pertama. Lanjutannya tidak perlu kita ketahui. Setelah ditantang oleh cerita-cerita binatang yang memperlihatkan ketimpangan masyarakat, dan setelah mengikuti jalan hidup Buddha sampai di sini, kita sendiri sudah siap untuk menjadi calon Buddha. Sebelum kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, masih 3 kali para pesiara harus berputar di lorong ini, yaitu untuk menyaksikan relief yang ada di bawah lukisan mengenai riwayat hidup Buddha tadi, dan relief di atas dan bawah pada pagar sebelah kiri. Seperti di Candi Mendut, di sini pun banyak terdapat cerita binatang. Ini adalah penjelmaan-penjelmaan calon Buddha sebelum dia lahir sebagai manusia. Sebagai kelinci, calon Buddha mempunyai 3 sahabat, yaitu serigala, kera, dan berang-berang. Ketika seorang pendeta tersesat di hutan, setiap sahabat itu membawa sesuatu. Sebuah mangkok berisi susu, buah-buahan, dan 7 ikan. Hanya kelinci saja yang tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Maka kelinci itu menyerahkan dirinya sendiri untuk dimasak. Pada waktu kebakaran hutan, calon Buddha menjelma sebagai burung puyuh yang masih kecil dan lemah. Semua binatang lain lari. Tetapi burung puyuh yang kecil itu berbicara kepada api dengan kata-kata yang suci, penuh kewibawaan dan kebenaran. Api kemudian berhenti dan semuanya diselamatkan. Sebagai kijang, calon Buddha mempunyai 8 kaki. Kalau lelah, ia bisa berbalik menggunakan kaki yang di punggung. Pernah ia dikejar oleh raja yang sedang berburu. Karena tidak kuat, raja itu sendiri jatuh ke jurang. Daripada lari menyelamatkan diri, kijang berkaki 8 itu malah menyelamatkan pemburunya. Demikian dia membuktikan
bahwa keunggulannya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Singa yang sedang makan kambing, tenggorokannya tersangkut sepotong tulang. Sambil menangis, ia minta tolong pada burung pelatuk yang kebetulan lewat. Burung pelatuk itu penjelmaan calon Buddha. Dengan paruhnya, potongan tulang itu diambil dari tenggorokan singa. Untuk menguji singa, pelatuk itu bertanya, "Singa sang Raja Rimba, apakah upahku sekarang?" Jawab singa, "Bagi engkau cukup sebagai upah bahwa engkau masih selamat setelah masuk mulutku." Di sini, sikap menolong dari calon Buddha dikontraskan dengan sikap congkak sang raja. Calon Buddha berada di pihak makhluk kecil yang tertindas. Pernah terjadi sebuah kapal dengan sejumlah pedagang terkandas. Calon Buddha yang menjelma sebagai penyu menolong dengan membawa mereka pada punggungnya. Sesampai di darat, para pedagang lapar. Kemudian penyu itu menawarkan diri untuk dimakan. Setelah berputar 4 kali di tingkat atas pertama, para pesiarah naik tangga untuk berputar lagi 6 kali. Masing-masing 2 kali di tingkat atas kedua, ketiga, dan keempat. Di tingkat-tingkat ini, mereka mengikuti siarah seorang pedagang bernama Sudana yang memilih menjadi calon Buddha. Dalam perjalanannya, dia minta nasihat dari 55 sahabat yang baik, yaitu 55 orang bijaksana. Kala dewa yang berkuasa atas waktu telah makan segala halangan dari masa lalu dengan mulutnya yang besar. Setelah semua halangan lenyap, orang menjadi bebas untuk menerima wahyu. Bagian ini bernama Arupadatu, artinya tidak ada rupa lagi selain 72 stupa bundar-bundar. Dan di setiap stupa duduklah seorang Buddha. Semakin tinggi, keadaan semakin tenang. Lubang stupa di lingkaran-lingkaran bawah berbentuk belah ketupat. Bentuk ini memberi kesan sedikit ramai. Tetapi, lubang stupa di lingkaran paling atas berbentuk segi empat yang sangat tenang.
Selain 72 stupa tadi, masih ada satu stupa lagi, yaitu stupa induk. Stupa ini kosong. Apakah menurut maksud semula seharusnya ada isinya? Kita tidak tahu. Mungkin pada stupa induk ini tidak perlu ada sesuatu selain kekosongan. Kekosongan yang melambangkan kesempurnaan. Kesempurnaan yang tak tergambarkan lagi. Kalau peziarah sampai di sini, dia merasa sudah mencapai tujuan ziarahnya. Rasanya seperti tidak mau turun lagi. Tetapi dia harus turun meninggalkan tempat ini. Dia yang telah belajar dari Borobudur ini harus kembali ke dunia ramai untuk menghayati marga yang telah diajarkan Buddha. Dia harus menatap kenyataan hidup dengan mata Buddha dan juga dengan mata rakyat kecil. Orang malang dan menderita karena dalam merekalah mata Sang Buddha ada.